Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota kelompok tugas perencanaan jaringan irigasi akan mempresentasikan hasil dari PPT kelompok kami. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yang dimana saya selaku moderator sekaligus pemateri pertama dengan atas nama Ripaldi Umar, NIM 2019 D1 B106, dan pemateri kedua yaitu teman saya yang sebelah kanan. Ya, nama Randy Sofyan, NIM 2019 D1 B103. Dan sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Ricky Martin, NIM 2019 D1 B104. Baik, kita akan berlanjut ke pemateri pertama. Baik, saya pemateri pertama akan membacakan hasil dari PPT kelompok kami, yang dimana definisi irigasi secara umum didefinisikan sebagai penggunaan air pada tanah untuk keperluan penyediaan cairan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman-tanaman. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Yang kedua, maksud dan tujuan irigasi, di mana maksud tujuan irigasi yaitu untuk membutuhi kebutuhan air, water supply, untuk keperluan pertanian meliputi pembasahan sawah, pemupukan, pengaturan suhu tanah, menghindarkan gangguan hama dalam tanah, dan lain sebagainya. Tujuan irigasi yang pertama, air yang tersedia dapat dipergunakan untuk dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Yang kedua, air yang tersedia dibagi secara adil dan merata. Yang ketiga, yang diberikan ke peta-peta tersier secara tepat cara, waktu, dan jumlah sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan tanaman. Di mana manfaat irigasi? Yang pertama, untuk membasahi tanah, yaitu pembasahan tanah pada daerah yang curah hujannya kurang atau tidak menentu. Yang kedua, untuk mengatur pembasahan tanah agar daerah pertanian dapat diairi sepanjang waktu pada saat dibutuhkan, baik pada musim kemarau maupun musim penghujan. Yang ketiga, untuk menyuburkan tanah dengan mengalirkan air yang mengandung lumpur dan zat-zat hara menyubur tanaman pada daerah pertanian tersebut sehingga tanah menjadi subur. Yang keempat, untuk kolmatasi, yaitu meninggikan tanah yang rendah atau rawa dengan pengendapan lumpur yang dikandung oleh air irigasi. Yang kelima, untuk mengelontorkan air. Tujuannya untuk proses penjernihan air secara teknis atau alamiah. Yang keenam, pada daerah dingin dengan mengalirkan air yang suhunya lebih tinggi daripada tanah, sehingga dimungkinkan untuk mengadakan proses pertanian pada musim tersebut. Tahap perencanaan irigasi, di mana tahap perencanaan irigasi yaitu jaringan irigasi adalah kesatuan dari saluran dan bangunan yang diperlukan untuk menyalurkan air irigasi. Berdasarkan pada peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2006, yang dimaksud dengan jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air. Di mana unsur fungsional pokok jaringan irigasi? Yang pertama, bangunan-bangunan utama, di mana air diambil dari sumbernya, umumnya sungai atau waduk. Yang kedua, jaringan pembawa berupa saluran yang mengalirkan air irigasi ke peta-peta tersier. Yang ketiga, peta-peta tersier dengan sistem pembagian air dan sistem pembuangan kolektif. Air irigasi dibagi dan dialirkan ke sawah-sawah, dan kelebihan air ditampung di dalam suatu sistem pembuangan di dalam peta tersier. Yang keempat,
Sistem pembuangan berupa saluran dan bangunan bertujuan untuk membuang kelebihan air dari sawah ke sungai atau saluran-saluran alamiah. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Valdi, yaitu bangunan-bangunan irigasi. Bangunan utama yang pertama, bendungan, yang dimana dipakai untuk meninggikan muka air di sungai sampai pada ketinggian yang diperlukan agar air dapat dialirkan ke saluran irigasi dan petak tersier. Yang kedua, pintu pengambilan. Bendung terletak pada awal saluran irigasi yang berfungsi untuk memasukkan air dari banding ke saluran sesuai kebutuhan. Yang ketiga, pintu bilas. Bendung pada umumnya dibangun berdampingan dengan badan bending, berfungsi untuk membersihkan sedimen dasar atau kotoran lainnya yang mengendap di belakang tubuh bendung. Yang keempat, kantung lumpur, dibuat untuk mencegah sedimen layang agar tidak masuk ke saluran pembawa dan petak sawah. Kantung lumpur pada umumnya dibuat di sebelah hilir pintu intake bending sebelum saluran induk. Bangunan bagi. Bangunan bagi adalah bangunan irigasi yang berfungsi membagi air atau saluran ke saluran sekunder atau saluran sekunder ke saluran sekunder lainnya. Yang kedua, bangunan sadap. Bangunan sadap berfungsi membagi air atau saluran sekunder atau saluran primer ke saluran tersier. Yang ketiga, bangunan pengukur, di mana aliran akan diukur di hulu saluran primer, di cabang saluran primer, dan di bangunan sadap sekunder maupun tersier. Bangunan pengatur, di mana bangunan pengatur ini untuk mencegah, meningkatkan atau menurunnya muka air di saluran. Kemudian bangunan pembawa, saluran irigasi primer. Saluran irigasi primer merupakan saluran irigasi utama yang membawa air masuk ke dalam saluran sekunder. Bangunan saluran irigasi primer umumnya bersifat permanen yang sudah dibangun oleh pemerintah atau dinas kerjaan umum dan daerah setempat. Batas ujung pada suatu saluran primer adalah pada bangunan bagi yang terakhir. Saluran irigasi sekunder, saluran yang membawa air dari saluran primer ke petak-petak tersier yang dilayani oleh saluran sekunder tersebut. Batas ujung saluran ini pada bangunan sadap terakhir. Fungsi dari saluran irigasi sekunder ini adalah membawa air yang berasal dari saluran irigasi primer dan diteruskan ke saluran irigasi tersier. Kemudian untuk bangunan pembawa, saluran irigasi tersier, saluran irigasi terdiri dari beberapa petak kuarter, masing-masing seluas kurang lebih sampai 8 sampai dengan 15 hektar. Petak tersier sebaiknya dibatasan langsung dengan saluran sekunder atau saluran primer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ricky Martin akan melanjutkan presentasi dari saudara Randy Sofyan. Di mana peta irigasi terbagi dalam 4 kategori. Yang pertama, peta premier, peta sekunder, peta tersier, dan peta kuarter. Peta primer terdiri dari beberapa peta sekunder yang mengambil air langsung dari saluran primer. Peta primer dilayani oleh satu saluran primer yang mengambil airnya langsung dari sumber air, biasanya sungai. Proyek-proyek irigasi tertentu mempunyai 2 saluran primer. Ini menghasilkan 2 peta primer. Daerah di sepanjang saluran primer sering tidak dapat dilayani dengan mudah dengan cara menyadap air dari saluran sekunder. Apabila saluran primer melewati sepanjang garis tinggi, daerah saluran primer yang berdekatan harus dilayani langsung dari saluran primer. Petak sekunder terdiri dari beberapa petak tersier yang kesemuanya dilayani oleh satu saluran sekunder. Petak sekunder menerima air dari bangunan bagi yang terletak di saluran primer atau sekunder. Batas-batas petak sekunder pada umumnya berupa tanda-tanda topografis yang jelas, seperti misalnya saluran pembuangan.
Luas petak sekunder bisa berbeda-beda tergantung pada situasi daerah. Saluran sekunder sering terletak di punggung medan mengairi kedua sisi saluran sehingga saluran pembuang yang membatasinya. Saluran sekunder boleh juga direncanakan sebagai saluran garis tinggi yang mengairi lereng-lereng medan yang lebih rendah saja. Petak tersier. Petak ini menerima air irigasi yang dialiri dan diukur pada bangunan sadap off-take tersier yang menjadi tanggung jawab Dinas Pengairan. Bangunan sadap tersier mengalirkan air ke saluran tersier. Di petak tersier, pembagian air, eksploitasi, dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab para petani yang bersangkutan di bawah pembimbingan pemerintah. Petak yang kelewatan besar akan mengakibatkan pembagian air menjadi tidak efisien. Petak tersier harus mempunyai batas-batas jelas seperti misalnya parit, jalan, batas desa, dan batas perubahan bentuk medan atau terrain fault. Petak tersier dibagi menjadi petak-petak kuarter masing-masing seluas kurang lebih 8-15 hektar. Apabila keadaan topografis memungkinkan, bentuk petak tersier sebaiknya bujur seangkat atau segi empat untuk mempermudah pengaturan tata letak dan kemungkinan pembagian air secara efisien. Petak tersier harus terletak langsung berbatasan dengan saluran sekunder atau saluran primer. Panjang saluran tersier sebaiknya kurang lebih 1,1 km 500 meter. Panjang saluran tersier sebaiknya kurang dari 1.500 meter, tetapi dalam kenyataan kadang-kadang panjang saluran ini mencapai 2.500 meter. Panjang saluran kuarter lebih baik di bawah 500 meter, tetapi prakteknya kadang-kadang sampai 800 meter. Perencanaan layout jaringan irigasi. Aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam membuat layout jaringan irigasi, yang pertama, luas petak tersier, bentuk yang optimal, jaringan irigasi yang ada, batas-batas petak tersier, kondisi medan, operasi jaringan. Berikut merupakan rancangan layout tugas wajib kelompok jaringan irigasi kami. Bisa dilihat pada gambar. Dan ini merupakan skema tugas Baik, tadi itu merupakan hasil dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.